Tes, check sound. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas salah satu altcoin ya, atau the mother of altcoin. Jadi Ethereum sedang ngebut teman-teman. Jadi 3 hari ini dia naik sampai 42% ya. Terus yang unik, Ethereum ini sedang membentuk atau sudah membentuk ya, pattern yang cukup bullish teman-teman, yaitu three wild shoulders. Mungkin teman-teman yang ngerti pasti senyum-senyum gitu ya melihat candlestick atau pattern tersebut. Nah, tapi nanti pertanyaannya adalah, kalau kita lihat ya di 1 minggu ini atau kenaikan Ethereum yang sangat masif gitu ya, 40%-an ini, sebetulnya ini rally yang serius atau mungkin cuma pump iseng doang gitu ya sebelum nantinya turun lagi. Nah, kita bongkar hari ini bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kita kali ini akan fokus membedah market outlook dari Ethereum ya. Oke, jadi kita mulai masuk ke market outlooknya. Kali ini kita gunakan trading view dan ini chart dari Ethereum per Ethereum USDT ya. Oke. Nah, jadi sekilas Ethereum ini naik teman-teman. Dari awalnya harga di sini kan konsolidasi ya, cukup lumayan lama. Ini hampir berapa hari ya di sini? Dari 22 April, 20-an April sampai 7 Mei. Jadi ada sekitar ya kurang lebih 2 minggu gitu ya. Baru ada spike, lonjakan. Jadi terhitung dari harga 1800-an, 1812 di sini ya. Naik tinggi sampai ke, kalau nggak salah 2000-an, 2500 ya. 2500, bahkan spike-nya di sini berapa nih? 2500, hampir 2600 teman-teman. Nah, di sini udah 2600 ya dalam 3 hari. Artinya kalau kita lihat kenaikan di awal ini sudah ada 40-an% teman-teman ya. Tuh di sini ada kurang lebih 42 sampai 43%. Nah, yang uniknya di sini dia membentuk pola ya. Di sini ada muncul pola. Ini biasa dinamakan three wild shoulders kalau saya nggak salah. Mungkin pola ini bisa jadi valid ya teman-teman. Nah, di sini ada three wild shoulders. Jadi ada 3 candle menumpuk. Itu adalah tanda kuat ya, pembalikan arah atau ya pembalikan arah dari asalnya turun dan atau konsolidasi menjadi naik teman-teman. Nah, ini sudah terjadi di polanya Ethereum. Kemudian juga yang bagus itu selain dia membentuk pola, dia juga break ya dari puncak sebelumnya. Di sini di puncak sebelumnya ada di area sini nih teman-teman. Ini juga menjadikan resisten atau supportnya nih. Nah, di sini nih. Ini pola sebelumnya ya. Puncak sebelumnya, sorry. Nah, ini puncak sebelumnya, which is itu adalah resisten terkuat atau terdekat. Nah, jadi dia bisa berhasil break dari harga 2517 atau puncak sebelumnya. Nah, ini juga menurut saya dia membentuk rounding bottom ya. Nah, ini juga salah satu pola klasik, pola bullish klasik. Saya coba tandai dulu. Sorry. Mana rounding bottom? Nah, di sini nih. Nah, ini nih teman-teman ya. Nah, jadi dia juga membentuk pola tersebut ya teman-teman. Oke, nah sebetulnya kemudian setelah dia berhasil breakout gitu ya, artinya dia breakout dari puncak sebelumnya, kemudian juga dia membentuk three wild shoulders atau pola bullish ya. Di sini dia sebetulnya turun dulu teman-teman. Dia bisa jadi turun dulu
Dan sebetulnya target breakout dari pola tersebut tuh kemana sih? Nah, kalau kita lihat, kalau kita gunakan Fibonacci ya teman-teman, kita coba gunakan juga Fibonacci untuk membantu. Nih. Sebetulnya setelah dia bisa berhasil breakout dan di sini ada pola rounding bottom, dia bisa jadi juga ada potensi ke Fibonacci 2,618 ya. Artinya dia mungkin bisa sampai ke 4 ribuan teman-teman. Atau kalau misalkan kita lihat dari harga sekarang, mungkin potensi kenaikan bisa sekitar 80 sampai 90% teman-teman ya. Nah, gitu. Itu syaratnya kita si harganya harus breakout dulu dari pola, teman-teman. Nah, nanti ada potensi naik bisa sampai 80%-an. Nah, itu mungkin prediksi. Tapi kalau kita bisa lihat sekarang ya, kalau kita analisa, meskipun dia sudah membentuk pola-pola bullish, tapi si Ethereum ini sudah atau sedang berada di level atau di area RSI sudah overbought teman-teman. Jadi di stochastic RSI-nya dia sudah overbought nih. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahkan sudah cross ya. Solid cross, garis biru terhadap garis merahnya, artinya ini dia akan turun dulu teman-teman. Jadi artinya bisa aja ada koreksi jangka pendek nih, karena harganya sudah terlalu tinggi. Nah, kalaupun turun, nanti support terkuat ada di mungkin bisa di area sini nih teman-teman. Nah, area sini ada level support terkuat ya. Dan kalau kita lihat, coba kita lihat dulu menggunakan EMA ya, atau moving average eksponensial. Nah, kita coba pakai EMA, kemudian kita rubah ya EMA-nya menjadi EMA 100. Nah, jadi ini rata-rata pergerakan per 100 hari. Nah, per 100 hari ini pas ada di area tersebut ya, di 2100-an. Pas dengan harga-harga di sini ada support ya, ada banyak support. Nah, jadi nanti teman-teman perhatikan level tersebut. Jika si Ethereum ini kan ada kecenderungan untuk turun dulu ya, turun dulu karena sudah overbought. Nah, nanti potensi penurunannya akan mungkin sampai sini ya teman-teman. Saya coba arahkan. Nah, di sini juga ada rounding bottom. Jadi mungkin pergerakannya akan seperti ini nih. Mana sih pensil? Kuas ya. Kalau misalkan turun nanti akan seperti ini. Ya. Jadi nantinya akan berjalan sesuai si rounding bottomnya ini nih. Gitu teman-teman. Oke, nah kemudian juga ada beberapa apa ya? Ada satu berita yang lumayan interest juga mengenai Ethereum juga teman-teman. Kita coba cek dulu di CoinMarketCap ya, di news. Jadi teman-teman juga selain melihat teknikal harus rajin-rajin membuka news ya. Coba saya back dulu. Karena ini membantu teman-teman untuk supaya lebih yakin aja gitu dan peka terhadap perubahan ataupun info-info lain terhadap koin-koin tersebut. Mana ya? Saya udah baca juga sih sebetulnya. Mana sih? Bentar. Saya cari dulu teman-teman sebentar. Tuh, bahkan dia per menitnya muncul video-video baru teman-teman ya. Ini di CoinMarketCap. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman melewatkan gitu aja karena bakal banyak berita nih. Nah, bahkan di sini ya teman-teman kita bisa lihat ini ada indikator liquidation map ya. Ini menandakan juga ada beberapa nih whale yang akumulasi teman-teman. Nah, di sini whale accumulation grow as large holder return to profit. Jadi whale yang dulunya rugi, bahkan di sini ada previously down atau dulunya rugi 21 juta, sekarang sudah untung teman-teman. Has now flipped that loss into a 21,7 million profit.
Jadi yang tadinya 27 juta rugi, sekarang sudah untung 21,7 juta. Sama dengan dia kayak megang 50.000 Ethereum. Nah, ini udah profit, teman-teman. Jadi yang dulunya rugi pun udah pada profit. Nah, ini memberikan sinyal sebetulnya karena mungkin nantinya bakal banyak coil mulai akumulasi lagi. Ini juga menjadi sinyal ya kepercayaan jangka panjang yang mulai membaik untuk Ethereum nih. Kemudian juga di sini kita lihat ya, teman-teman, ada beberapa data bahwa dia sudah mulai akumulasi ya nih 10 jam yang lalu di situ ya. Juga ada profit zone expand for 6.6 million Ethereum investor. Jadi ada 6,6 juta pemilik Ethereum mulai cuan juga nih. Ya, 6,6 di sini detailnya 6,61 million atau juta investor masuk area profit, teman-teman. Jadi mereka beli di harga antara 2,3 2.300 sampai 2.500 nih. Jadi kalau harganya di sekarang masih cuan ya. Jadi kalau harganya stay nih, harganya stay saja di atas 5, di atas ini ya, 5,57. Nah, 100% token yang dibeli itu pasti kan cuan ya. Nah, ini bisa tahan. Kalau orang yang atau investor yang cuan biasanya bisa tahan tekanan jual karena orang cenderung nahan aset yang udah untung biasanya gitu, teman-teman. Jadi kalau nggak ada panic buying, otomatis si Ethereum itu menurut saya akan naik ya, gitu. Nah gitu, jadi itulah beberapa keyakinan menurut saya bahwa si Ethereum ini akan naik lagi dan juga memberi angin segar untuk altcoin lainnya. Jadi ya kesimpulannya secara teknikal tadi ya, secara teknikal dan sentimen investor ya, dan sentimen menurut saya Ethereum ini masih bullish, teman-teman, dan tetap ya tapi tetap aja waspada gitu, bakal ada koleksi dulu, tapi secara overall ini masih akan bullish. Nah, untuk teman-teman, menurut saya level krusial yang harus dijaga itu ada di 2.500 ya, di sekitar area sini nih, area sekarang sampai ya di sini sampai 2.500 pokoknya. Di situ ada support dan resisten yang lumayan kuat. Dan juga level support yang terdekatnya ada di 2.100 nih, di yang saya kasih tanda gitu ya. Jadi di 2.500 dan 2.100 itu level krusial yang harus dijaga. Jadi jangan sampai turun lebih dari situ. Nah, target besar berikutnya sebetulnya ada di tadi sebelum ke lebih jauh di Fibonacci tadi, harusnya Ethereum ini ada dia bisa ke level sini nih. Ini ada support juga, ada resistance, sorry. Jadi target besar berikutnya ada di $3.000 ya, di sini nih. Nah, kalau tembus 3.000, tembus, dia otomatis pasti akan jalan ke 4.500. Ini terbuka lebar banget, teman-teman. Nih, bisa sampai ke sini nih. 4.500 itu berarti lumayan jauh. Di sini nih. Jadi kalau misalkan dia bisa breakout, dia langsung naik menurut saya lebih jauh lagi. Kurang lebih segini. Bisa naik 40%-an lagi. Gitu, teman-teman, menurut saya. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Ada yang setuju atau mungkin ada yang mau menambahkan analisa dan prediksi dari saya ya? Boleh banget di komen. Jadi ini juga kalau teman-teman yang baru masuk kripto ya, kemudian lihat Ethereum udah terbang ya kayak gini, sabar dulu, jangan dulu FOMO ya, jangan buta lah. Tapi kalau teman-teman yang udah mungkin punya, nah ini saatnya teman-teman melek grafik dan coba lihat peluang jangka menengah, oke? Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Like kalau konten ini memang nambah wawasan buat teman-teman, dan share ke rekan-rekan juga ya, yang bilang kemarin-kemarin Ethereum kok udah mati. Nah, sekarang teman-teman bisa mulai balikin gitu ya statement itu. Gitu aja paling. Besok kita bahas altcoin ya. Mana yang mungkin bisa ikut terbang kalau misalkan Ethereum nantinya tembus ke 3.000. Oke. Gitu aja.
videonya cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.